Baik semuanya, perkenalkan nama saya Indra Sakti Damani. Saya dari kelas 10-7 dan kali ini saya akan mengerjakan tugas proyek sosiologi saya dengan topik penelitian sosial. Saya persilakan informan untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Hartama Damani. Usia 46 tahun. Baik, akan saya mulai pertanyaan wawancara tidak terstrukturnya. Menurut Bapak, apa itu heterogenitas sosial atau keberagaman? Heterogenitas sosial atau keberagaman itu adalah kondisi di masyarakat di mana terdapat perbedaan dinamika di masyarakat terkait dengan latar belakang agama, suku, ras, dan budaya. Lalu, bagaimana Bapak memandang keberagaman dalam masyarakat tempat tinggal Bapak? Di tempat tinggal saya ini heterogenesitas sosial itu cukup tinggi, di mana di komplek kami tinggal ini ada berbagai jenis agama yang dianut, ada suku beragam di tetangga-tetangga, dan juga ada beberapa ras yang berbeda. Jadi cukup tinggi perbedaan di lingkungan saya. Jadi Bapak memandangnya sebagai positif atau negatif? Bagi saya itu sangat positif, karena dengan keberagaman yang ada ini kita akan lebih mengenal budaya satu dengan yang lain, kemudian kebiasaan satu dengan yang lain, kemudian hal-hal yang kita tidak pernah lihat bisa kita lihat dari perbedaan dari yang ada. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi terbentuknya suatu heterogenitas sosial atau keberagaman, terutama di Indonesia? Latar belakang terbentuknya heterogenitas sosial itu adalah biasanya itu karena ada program migrasi penduduk, baik itu urbanisasi maupun transmigrasi, sehingga ada pertukaran penduduk dari suatu yang homogen ke tempat yang lain. Jadi kemudian juga dia itu ada juga faktornya karena penyebaran agama dari suatu negara ke negara yang lain, dan juga karena mungkin karena era teknologi atau pendidikan yang memungkinkan terjadinya perbedaan sosial satu dengan yang lain. Apa dampak dari heterogenitas di masyarakat? Dampaknya itu sangat beragam ya. Mungkin dalam hal ini bisa berdampak positif karena satu dengan yang lain saling mengenal budayanya, kemudian saling mengenal kebiasaan satu dengan yang lain, kemudian bisa menghargai perbedaan agama. Itu yang positifnya. Kemudian yang negatifnya mungkin akan terjadi situasi resiko perbedaan dari perbedaan tersebut. Apa tantangan hidup dalam masyarakat heterogen? Tantangan hidup bagi masyarakat yang heterogen adalah di mana satu masyarakat yang berbeda dengan yang masyarakat lainnya dituntut untuk saling bisa memahami, untuk bisa saling menghargai, untuk bisa saling mengerti perbedaan yang ada sehingga tidak mengganggu, bahkan untuk mendukung produktivitas satu dengan yang lainnya. Apa keuntungan hidup dalam masyarakat heterogen, Pak? Keuntungannya itu sangat banyak. Di antaranya kita lebih jadi mengetahui budaya yang lain yang bukan budaya kita. Kemudian kita juga bisa menikmati pengetahuan kita tentang budaya orang lain, makanan khas dari daerah tertentu. Kemudian kita bisa dapat juga dari sisi pengetahuan yang selama ini kita tidak tahu, kita dapat mengetahuinya dari budaya atau dari pengetahuan pengetahuan dari suku lain, agama lain, atau heterogenitas yang lain. Jadi, apa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh keberagaman? Solusinya adalah satu, saling menghargai perbedaan yang ada, bahwa masing-masing orang itu punya budaya yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, punya
agama yang berbeda atau kepercayaan yang berbeda, yaitu harus saling menghargai. Sehingga dengan kita saling menghargai, kita memberi kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya, kita memberi kesempatan mereka untuk merayakan hari kebudayaannya masing-masing dengan memakai baju tradisionalnya masing-masing dengan bahasanya masing-masing. Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat toleransi dan kebersamaan dalam masyarakat yang heterogen? Yang bisa dilakukan itu tadi, yang pertama ya saling menghargai satu dengan yang lain, kemudian saling memahami satu dengan yang lain, dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Mendukung dalam arti mungkin pada saat perayaan agama tertentu yang bukan agama kita ikut mendukung dengan cara membantu mereka, atau paling tidak kita ikut memberikan selamat kepada mereka, kemudian memberikan semangat kepada mereka, kemudian budaya mereka juga, kemudian juga tentang bahasa mereka kita bisa lebih menghargai untuk mengerti bahasa mereka, atau makanan khas dari daerah mereka kita bisa lebih hargai supaya bisa kita nikmati. Baik, Pak. Sekian penelitian sosial dari saya mengenai wawancara tidak terstruktur. Terima kasih.